الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kepada kita cucuran rahmat serta senantiasa memberikan kenikmatan sehat lahir dan batin, tetap iman wal Islam. Dan dengan semua itu pada malam hari ini kita dimudahkan, digerakkan melangkah kita dalam acara 7 hari mendoakan almarhum Tengku Rudin bin Tengku Ismail. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dengan baik. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan dosa, mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada beliau. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, keluarga besarnya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati Ki Haji Abi Komarudin, Ustadz Maharoni, Ketua RT 05 Bapak Abdurrahman, kemudian Sahibul Musibah Ibu Haji Cut Nurbaiti, yang kedua Hajah Cut Wida anak pertama, lalu Tengku Nurdiansyah anak kedua, dan menantu Muhammad Hafid. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah SWT kesehatan lahir dan batin. Amin. Diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita semua. Artinya kita tidak tahu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, kematian yang menjemput kita ini tidak mengenal umur, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal kondisi apapun kita. Maka karena tidak diberitahu kapan kita meninggal, ya kan? Di mana kita meninggal, dalam kondisi bagaimana kita meninggal, hanya satu permintaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi husnul khatimah. Diberi husnul khatimah. Karena ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan, ada seorang hamba yang mulai hidup, kehidupan dia mulai muda, remaja, muda, sampai dewasa, sampai dia tua. Amalan dia itu amalan ahli neraka. Sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sejengkal. Digambarkan dalam hadis. Tapi Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia. Dan orang tersebut ternyata diberikan oleh Allah hidayah dan taubat kepada Allah, dan akhirnya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Dalam hadis itu satu lagi, ada orang mulai remaja
sampai dia muda, sampai dia dewasa, sampai dia tua, amalannya amalan ahli jannah. Amalan dia ahli jannah di surga, amalannya itu baik, sedekah, segala macam ibadah dilakukan. Sehingga amalannya ahli jannah. Sehingga antara jarak dia dengan surga tinggal sejengkal. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata membolak-balikkan hati manusia dan dia ternyata suul khotimah, dan akhirnya masuk neraka. Oleh karena itu, maka kita siap-siap terus dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita husnul khatimah. Mudah-mudahan amalan kita amalan ahli surga dan kita husnul khatimah. Ya. Ini hadis sahih ini. Bisa dibuka di dalam Arba'in Nawawiyah. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Wa kafa bil mauti wahid. Dalam kondisi apa kita mati itu tidak tahu. Ada orang lagi main bola, ada biduan lagi nyanyi mati. Ada guru lagi khutbah Jumat mati di mimbar. Ya. Di Jogja itu saya lihat di video lagi membaca Al-Quran, qori dia. Lagi baca surat Al-Mulk ya. Bahasanya kehidupan kematian itu adalah ujian. Mati langsung. Setelah ayat itu langsung mati. Langsung jatuh dari kursinya mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pas ayat itu langsung orang itu jatuh dari kursi dan mati. Dalam surat Al-Mulk. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar menjadi ujian bagi kamu sekalian. Langsung meninggal. Nah ini. Satu harapan kita apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Insyaallah. Celakanya kalau kita menjadi husnul khatimah. Ya. Kita sudah beribadah, sudah ini segala macam. Oleh karena itu dalam kehidupan kita harus memperbaiki, karena kematian kita tidak tahu bagaimana matinya kita, kapan mati kita. Husnul khatimah atau husnul khatimah kita harus hati-hati. Hati-hati selalu menjalankan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Kita akan kemana? Akan kembali kepada Allah. Kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dengan akhirat, tidak punya agama, ya dia hidup macam itu. Semua akan diraih, semua akan diambil tanpa ini dosa haram atau halal, tepat semua terjang. Ini mendolimi orang atau menyakitkan orang, terjang. Itu orang tidak punya agama. Macam orang komunis. Gak ada surga neraka bagi mereka. Ya, akhirnya hidupnya apa? Selalu merugikan dan menginjak dan menggolikan orang lain. Itu orang yang punya agama. Tapi kalau orang punya agama, bahwa kehidupan ini sementara, kita akan kembali Allah, akan dibertanggungjawabkan, pasti hati-hati, pasti itu jadi rem. Kalau itu sudah menjadi iman bagi kita, bahwasanya ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia, maka kita pasti ada remnya. Nah, kalau orang yang kadang-kadang remnya apa namanya? Belum. Kadang-kadang remnya lagi pakem. Berarti imannya lagi kuat, pakem kan? Dia berbuat kejahatan, ingat astagfirullahaladzim, gak jadi. Astagfirullah, gak jadi. Ya? Itu ada remnya, lagi iman loh. Tapi kalau imannya lagi hilang, belum gitu. Masya Allah. Oleh karena itu, dan kita kalau sudah meninggal, itu berharap anak-anak yang saleh, anak-anak yang saleh, ya kan? Jadi orang
membahas umur itu ada dua. Umurnya manusia dalam hidup kemudian mati umurnya, ya, batas waktu. Ada umur yang kedua yaitu karya. Apa yang dia tinggalkan? Mendidik anak-anaknya menjadi baik, kenal dengan agama, kenal dengan tauhid, ya kan? Kenal akhlakul karimah, berbuat baik, terus diajari agama, dikenalkan dengan agama. Nah, ini karya juga. Membikin pesantren, bikin sekolah, bikin masjid, ya kan? Bikin apa yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu mengalir amal jariah itu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau Bani Adam itu sudah meninggal, mati, semua amalnya terputus illa min thalathin, kecuali tiga. Yang pertama adalah apa, ingat gak? Itu ajaran anak kita ngaji dulu. Sedekah jariah, sedekah jariah. Lalu kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, walad salih yang pula. Ya kan? Ini tinggalan. Amal jariahnya banyak. Itu ngalir terus tuh kayak argo taksi itu. Dapat terus kita. Selama ini ngajarin ini, ngajarin ini. Nanti punya murid ngajarin lagi. Itu terus mengalir itu. Dapat pahalanya terus bertumpuk-tumpuk. Itu amal jariah, ya kan? Bikin madrasah, bikin pesantren, bikin masjid. Selama orang sholat di situ kita dapat pahala. Bikin madrasah, selama orang belajar agama, lalu dia belajar agama nanti jadi guru, ngajarin anaknya lagi, terus pahalanya terus mengalir. Amal jariah. Jangan meninggalkan bukan amal jariah, jadi dosa jariah. Nah, lawan katanya dosa jariah, bikin diskotik, ya kan? Bikin diskotik, nanti masuk diskotik, rusak di situ, nanti merusak yang lainnya, terus dapat dosa. Masya Allah, naudzubillah min. Ya, kita pilih amal jariah, ya kan? Makanya hati-hati, duit kita untuk apa itu harus hati-hati. Anak sekolahkan nggak benar, ya? Memberi harta kepada anak untuk tujuan yang tidak benar. Jadi orang itu yang meninggal Bani Adam itu membutuhkan duit, amal jariah yang berbuat sebagai hidupnya. Mudah-mudahan Bapak kita ini banyak amal jariah, mudah-mudahan. Ya, ilmu yang faat, punya ilmu, mungkin siapa yang pernah diajar, pernah dikasih ilmu, walaupun kecil sedikit, jangan dianggap walaupun kecil itu sangat luar biasa. Apa Sayyidina Ali berkata? Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajariku satu huruf saja, kuntu lahu 'abdan, maka aku menjadi hamba kepada dia. Saking hormat terhadap ilmu. Walaupun tidak mesti harus jadi guru di sekolah atau di pesantren, mungkin di jalan orang dinasihati. Jadi lu kan, nah, itu sadar itu menjadi ilmu yang bermanfaat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah waladul salih ya pula, anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, mendoakan, membacakan. Jadi di dalam satu hadis itu arwahu juludun mujannadah. Jadi roh-roh ya, roh-roh manusia di alam barzah ini juludun mujannadah, berkelompok mereka. Mereka berkelompok, yang mukmin, yang ini kelompok, kafir, macam-macam sudah kelompok-kelompok di alam barzah itu. Nah, orang-orang yang mukmin itu setiap seminggu sekali hari Sabtu kalau nggak salah dalam hadis itu, mereka saling bertemu, saling menyapa. Bagaimana keluargamu di dunia? Wah, anakku ngirim saya Fatihah, senang sekali gembira karena dikirim oleh anaknya, ya kan? Senang sekali dengan cara mengajak semua membaca doa dan berdoa, masya Allah senang mereka. Mereka dapat kehidupan yang tenang. Luar biasa senangnya itu. Itu tiap minggu itu mereka itu begitu. Nah, kalau orang itu sedih sekali, roh-roh orang yang anak-anaknya tidak mengirim doa, tidak mengirim Fatihah, aduh sedih sekali dia, sedih dan panas hidupnya. Ya, ini kan ada orang yang ya orang udah mati ya sudah, mayat sudah, tinggalin aja, orang ingat apa kali ziarah, boro-boro ziarah nanti takut musyrik. Nah,
Akhirnya nggak ziarah malah doa akhirnya kan. Nah, ini ada seperti itu kasihan itu arwahnya itu di sana. Ini hadis-hadis seperti ada ya. Nah, dan kedua yang selanjutnya, anak-anaknya ini juga harus menyambung silaturahmi dengan teman-temannya almarhum. Oh, dia sering punya sahib karib, teman yang dekat, bulan datang kita sambung silaturahmi. Itu gembiranya luar biasa. Ya. Jadi kita ini karena hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, maka kita hidup iman itu menjadi rem bagi kita. Kalau nggak punya rem ya belum gitu. Makanya supaya punya remnya itu harus selalu diperbaiki remnya. Di mana? Di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim, dengan para orang-orang saleh, dengan para ulama. Begitu. Kalau komunitas kita di pasar terus, di mana yang hidupnya nggak ngomong dunia, ngomong akhirat, ngomong dunia toh ya sudah. Kita nggak kena cas. Tapi kalau kumpulannya kita orang-orang alim, orang-orang soleh, majlis-majlis ta'lim, majlis zikir, kalau nggak jauh rumahnya banyak untuk zikir, insya Allah kita sedikit banyak kena cas, ya. Kayak apa namanya besi apa magnet itu kalau kita gesek-gesek kan lama-lama kena itu, lama-lama jadi magnet juga, yang bukan magnet jadi magnet kan gitu. Nah, itu seperti itu. Kalau nggak pernah dicas ya kering kan gitu, baterainya nggak ada, ya udah akhirnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini menjadikan kematian ini menjadi nasihat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Wahai katakan, qul ya Muhammad, bahwasanya kematian yang kamu takut dan berusaha menghindar dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, dia akan menjemput kamu di mana saja. Nah, di mana saja akan dijemput oleh kematian itu. Jadi nggak bisa lari dari mana, nggak bisa lari kita. Ya, dijemput kok, dia menjemput kita. Orang kalau sudah mau mati itu harta sekaya-kayanya apa, kalau ada tawaran kamu bayar semua hartamu, kamu hidup lagi, oh mau dia. Tapi mana bisa? Tidak bisa diundur walaupun sesaat, tidak bisa diundur, itu sudah tidak bisa. Itu sudah paten dan kami berkata. Maka permintaan kita kepada Allah agar supaya kita matinya adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja, tidak usah panjang lebar. Mudah-mudahan mohon maaf kalau ada kekurangan Ustaz. Ini sekedar ini aja, sekedar mengingatkan kita semuanya, seperti kita semuanya mau mati, ya kan? Tidak selamanya, makanya kita harus berbuat baik, ibadah kita tingkatkan, iman kita kuatkan, apalagi kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, luar biasa. Ini Dajjal belum turun itu, ya. Sedikit tambah sedikit lagi, kita ini umat Muhammad SAW, kita ada di fase akhir zaman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu bahwa dibagi 5 fase. Fase pertama adalah nubuwah. Jadi kehidupan umat Muhammad, kehidupan umat Islam ketika Nabi masih ada. Nabi masih ada, ya kan? Para sahabat. Kehidupan bisa menjalankan Islam yang luar biasa. Semua ajaran Islam dijalankan dengan 100%. Walaupun penduduk Madinah itu ada orang kafir, ada orang Majusi, Yahudi, ada Nasrani, ada yang tidak punya agama, tapi Islam tetap memimpin mereka di masyarakat Madinah. Itu terjadi seperti itu dan dijalankan syariat dengan sebaik-baiknya karena masih ada Rasulullah SAW. Yang kedua, zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu al-khilafah ala manhajin nubuwah. Ya, khilafah dengan manhaj nubuwah Nabi. Artinya tidak jauh beda dengan masa Rasulullah. Terjadi keadilan, Islam ditegakkan, ya, walaupun banyak fitnah, banyak tragedi-tragedi, itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran bagi kita semuanya dari aspek politik, aspek sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya,
kemudian Hasan walaupun 40 hari. Itu dianggap khulafaur rasyidin. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Habis itu fase yang ketiga adalah mulkan adudan. Mulkan adudan yaitu satu dinasti kerajaan yang mencekam, yang sangat kuat. Ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah kehidupannya. Islam masih jalan, tapi ya ada sedikit-sedikit pelanggaran dari penguasa, raja yang kadang-kadang ada yang melanggar, ada yang takwa, begitulah kira-kira begitu. Mulkan adudan. Yang keempat adalah mulkan jabariyah. Satu penguasa yang memaksa, yang diktator. Ini sekarang kita alami. Memaksakan kehendak. Walaupun salah dipaksakan untuk dilaksanakan. Ya, itu terjadi sekarang. Ya. Tinggal fase yang terakhir yaitu lagi khilafah ala manhajin nubuwah. Terakhirnya. Satu hadis riwayat mengatakan bahwa umur umat Islam itu 1000 tahun. Umur umat Nabi Muhammad dikasih Allah 1000 tahun. Lalu ditambah bonus lagi 500 tahun. Jadi berapa? 1.500. Sekarang kita 1.400 berapa? Masih berapa sisanya? Nanti ada. Dekat ini. Dan kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah dengan nubuat akhir zaman, apa yang disebutkan Rasulullah semua terjadi sekarang. Yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, anak durhaka sama orang tua, zina di mana-mana, semua terjadi. Ya. Nah, cuma ketika kembali kepada khilafah ala manhajin nubuwah yang akhir, itu tidak lama kedatangan Imam Mahdi Al-Muntadhar, yaitu dari cucu Rasulullah dari Sayyidina Hasan, itu akan menegakkan keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan. Cuma gak lama, 7 sampai 9 tahun, gak lama itu. Sampai digambarkan dalam hadis itu, nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin, menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan di muka bumi, orang mau sedekah emas gak bisa, gak ada sedekah, karena semua makmur. Ya, kalau mau sedekah ya sekarang. Kalau nanti nunggu Imam Mahdi datang, nanti sudah makmur, gak bisa sedekah lagi, gak ada orang miskin. Mau kemana coba? Gak bisa. Tapi gak lama. Lalu setelah itu sudah mulai goyang, mulai berubah lagi, manusia sudah mau lupa, oleh Allah dikeluarkan sebuah angin yang akhirnya yang mukmin itu mati semua orang yang mukmin dan beriman mati semua. Sisanya orang-orang durjana, dan durjana itu artinya yang menghadapi kiamatul kubra itu. Naudzubillah min. Nah, ini sekedar tambahan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat bagi kita semuanya, dan hidup kita selalu mendapat ridho Allah SWT dan kita husnul khatimah. Sekian, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.